Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan channel ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Selamat menyaksikan. Adegan dimulai. Nenek berdoa kepada Tuhan untuk melindungi cucu perempuannya, Vidya dan Mera, dan menerima doa Gopi. Gopi berdoa kepada Tuhan dan mengatakan itu seperti dihukum jauh dari putrinya. Lalu Gaura melakukan arti di rumahnya dengan Mera dan Vidya berdiri di belakangnya. Sementara Kokila dan Hetal melakukan arti di rumahnya sendiri. Gopi melakukan arti di kuil dan menyanyikan lagu bhajan. Gaura melihat Vidya dan Mera dan berdoa kepada Tuhan untuk menghancurkan musuhnya Kokila dalam 9 hari Narapti. Semua orang merasa terkejut. Vidya mengatakan bahwa neneknya adalah contoh dari bahasa Sanskerta. Dia mengatakan Dharma akan menang dan Adharma harus kalah. Dia berdoa kepada Depima untuk memberikan otak kepada mereka yang tidak berjalan di jalan yang benar. Gaura marah kepada jawaban Vidya dan melihatnya sangat terkejut. Vidya terus berdoa. Gaura mengatakan, "Kamu di depan ibumu dalam pembicaraan yang salah." Vidya mengatakan, "Aku tidak ingin ada yang salah hari ini." Dia meminta kepada mereka untuk bersiap-siap dan mengatakan, "Saya tidak ingin ada tuan-tuan dalam fungsi ini." Lalu Dharam berkata, "Oke." Lalu Gaura tersenyum. Kokila berdoa untuk putrinya, Gopi, Mera, Vidya, Rasih, dan Paridi. Sementara Gaura memberikan kalung untuk Mera dan meminta kepada Mera untuk mendengarkan dengan seksama. Dia memintanya untuk melakukan apa yang Gaura katakan dan mengatakan hari ini adalah hari yang paling berkesan dalam hidup Mera. Gaura mengatakan bahwa saya tahu apa yang dia katakan dan mencoba membuat Anda merasa rendah. Sekarang giliran Anda untuk membuatnya kecewa. Dan berkata kepada Mera bahwa Mera sekarang terlihat baik hari ini. Mera Mohanku. Mera bertanya, "Siapa Mohan?" Gaura mengatakan itu adalah lelucon dan menceritakan tentang Rasam yang akan menunjukkan tempat Vidya di rumah Gaura. Mera mendapat telepon dan meninggalkan Gaura bersama Dharam. Dharam memberitahu Gaura bahwa ledakan besar akan terjadi hari ini dan mengatakan serapan pergi hari ini, tetapi Dharam akan datang di malam hari sebelum klimaks terjadi. Selanjutnya, Gopi memberitahu Ahem bahwa dia merasa tidak enak perasaan. Jigar bertanya apa yang akan terjadi. Gopi mengatakan, Vidya mengatakan bahwa Gaura menyimpan ritual mudiai mereka untuk Vidya dan Mera dan merasa khawatir. Ahem mengatakan kepada Gopi, dia meninggalkan putri Gopi di sana. Gopi berkata iya dan memberitahu Ahem, Gopi adalah ibu mereka dan sekarang Gopi merasa khawatir. Jigar meminta kepada Ahem dan Gopi untuk tenang.
Ahem berkata, aku tidak bisa merasa tenang dan mengatakan Mera menghancurkan kehidupan adiknya sendiri Vidya. Gopi juga menghancurkan hidup Vidya. Gopi mengatakan Vidya ingin membawa Mera kembali dan mengatakan mereka adalah saudara. Perempuan sejati. Ahem berkata kepada Gopi, Radha adalah saudara perempuan sejati juga. Ahem bertabrakan dengan seorang wanita dan arti tali jatuh dari tangan Ahem. Dia pergi meninggalkannya. Jigar mengatakan dia akan berbicara dengan Ahem dan mengatakan Mata Rani akan melakukan semuanya dengan baik. Tiba-tiba Gopi akan terpeleset, tetapi Jigar menahan tangan Gopi agar Gopi tidak jatuh. Gopi berkata, aku mendengar suara seseorang. Jigar mengatakan, siapa yang bisa mengenal Gopi di sini? Gopi melihat seseorang di semak-semak. Gopi memanggil orang itu di belakang pohon dan meminta kepada wanita itu untuk berhenti. Ahem bertanya, apa drama baru yang akan dilakukan Gopi? Gopi mengatakan dia mendengar seorang wanita memanggil nama Gopi. Lalu Gopi berlari di belakang wanita itu dan jatuh. Dia melihat potok Madhuben di tanah. Lalu Gopi berlinang air mata. Ahem dan Jigar sampai di sana. Ahem meminta kepada Gopi untuk melihat kakinya yang berdarah dan bertanya, mengapa Gopi menangis? Dia melihat foto Madhuben dan mengatakan foto ini bersama Gopi. Selanjutnya, tamu Gaura bertanya kepada Gaura, apakah Gaura memiliki kalung berlian untuk menantunya. Gaura mengatakan jika mereka siap untuk rasam. Para wanita mengatakan iya. Gaura mengatakan rasam ini akan mengguncang keluarga Modi. Di sisi lain, Ahem mengatakan kami telah berpisah selama bertahun-tahun karena Radha. Dan Gopi membawa foto Radha. Saya tidak akan tinggal di sini selama 1 menit dan mengatakan saya akan pulang sekarang juga. Jigar bergegas ke Gopi dan meminta kepada Gopi untuk berhati-hati. Tamu Gaura datang dan bertanya tentang Mera dan Vidya. Lalu mereka menghina ibu serapan. Gaura memperlakukan ibu serapan dengan buruk. Pelayan membawa piring puja. Lalu Gaura menegur ibu serapan. Mera dan Vidya duduk berdampingan. Ramba mengatakan bahwa mereka terlihat seperti saudara perempuan. Gaura mengatakan mereka hanya bersaudara. Lalu Gaura memperkenalkan Vidya dan Mera sebagai istri Daram dan istri serapan. Ramba mengatakan Mera masih sangat muda. Gaura mengatakan terakhir kali anaknya dihianati, tetapi kali ini dia yang menang. Ramba mengatakan jika menantu perempuannya bodoh dan tuli,
Mera marah dan mengatakan dia tidak bodoh dan tuli. Ramba mengatakan mungkin Mera cacat dan meminta untuk berjalan kepada Mera. Mera bertanya mengapa dia menghinanya, dan Mera sekarang baik-baik saja. Wanita lain mengatakan mungkin dia hamil dan tersenyum kepada Mera. Mera sangat emosi dan marah kepada tamu Gaura. Selanjutnya, Ahem meminta kepada Gopi untuk datang dan mengatakan kita tidak akan tinggal di sini. Gopi meminta kepada Ahem untuk berhenti dan mengatakan kita tidak bisa pergi seperti ini. Ahem bertanya, mengapa? Gopi mengatakan, kamu baru saja melihat satu sisi foto dan menunjukkan foto Madhuben dengan mereka. Gopi berkata, aku punya foto ini di sini dan bilang aku harus mencari tahu bagaimana bisa ada foto ini di sini.